Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi itu Pak Renudi Putra yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi. Di mana kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Salwa Salsabila sebagai moderator dan pemateri ketiga, Nadia Rosa sebagai pemateri pertama, dan Anissa Ramadhani sebagai pemateri kedua. Di mana kelompok kami akan membahas mengenai serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan kebocoran data yang signifikan. BSI telah mengambil tindakan cepat dalam menangani serangan ransomware. Serangan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia diduga dilakukan oleh kelompok serangan Lockbit. Selain mengeksekusi data, kelompok tersebut mengancam akan menjual data perusahaan di dark web jika tebusan tidak dibayarkan dalam periode waktu sampai dengan tanggal 15 Mei 2023. Lockbit mengungkap bahwa mereka telah mencuri sekitar 15 juta data nasabah, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabita data internal dari bank tersebut. Situasi ini semakin serius dengan penyebaran data yang sudah dienkripsi oleh Lockbit di dark web pada tanggal 16 Mei 2023, mengancam kerahasiaan dan privasi nasabah serta integritas Bank Syariah Indonesia. Di era digital yang semakin maju ini, kebocoran data menjadi tantangan yang serius di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Sektor perbankan menjadi sektor yang rentan terhadap serangan cyber karena mengelola data sensitif seperti informasi pribadi, yaitu data identitas, nomor rekening bank, informasi kartu kredit, dan transaksi keuangan yang sangat berharga bagi penjahat cyber untuk melakukan pencurian identitas. Terungkapnya informasi pribadi nasabah dapat memiliki dampak yang merugikan. Kebocoran semacam ini dapat terjadi karena serangan cyber, pelanggaran keamanan internal, atau kelalaian dalam pengelolaan data. Selanjutnya yaitu analisis serangan cyber yang akan dibacakan oleh Nadia Rosa. Kepada Nadia Rosa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya analisis serangan cyber. Yang pertama ada modus serangan. Modus serangan itu ada tahapan serangan yang terjadi. Berikut adalah tahapan serangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Yang pertama ada tahapan awal atau infiltrasi melalui phishing atau email berbahaya. Karyawan bank bisa saja menerima email yang berisi lampiran atau link berbahaya. Jika diklik, malware akan mulai menyebar dalam jaringan. Yang kedua ada eksploitasi keamanan yang nantinya peretas bisa mengeksploitasi kelemahan dalam server, aplikasi perbankan, atau sistem jaringan yang belum diperbaharui. Bisa juga menggunakan serangan brute force untuk menebak password admin yang lemah. Selanjutnya ada pencurian kredensial dan akses RDP atau Remote Desktop Protocol. Jika sistem bank memiliki akses RDP yang tidak diamankan, hacker bisa masuk dan mengambil kendali jarak jauh. Ini memungkinkan mereka menyebarkan ransomware ke banyak sistem dalam jaringan bank. Selanjutnya ada tahapan penyebaran ransomware oleh Lockbit. Setelah masuk ke sistem BSI, peretas menginstal ransomware dan mulai menyebarkannya. Yang pertama ada mengenkripsi data dan sistem. Lockbit mulai mengenkripsi file penting di server bank, termasuk data transaksi, sistem pembayaran, dan informasi nasabah. Tanpa tanpa akses ke file ini, layanan perbankan tidak bisa berjalan. Selanjutnya ada ancaman ganda. Selain menginskripsi data, hacker juga mencuri 1,5 terabyte data nasabah dan internal bank. Mereka mengancam akan membocorkan data ini ke dark web jika BSI tidak membayar tebusan. Selanjutnya Selanjutnya ada tahapan enskripsi data dan penghapusan backup atau menghancurkan backup data. Kemungkinan besar peretas juga menghapus atau mengenskripsi backup sistem agar BSI tidak bisa mengembalikan data dengan mudah. Selanjutnya ada tahapan akhir atau permintaan tebusan dalam mata uang kripto. Setelah sistem lumpuh, Lockbit mengirim pesan tebusan ke BSI. Yang pertama bisa tebusan dalam bentuk kripto. Hacker meminta pembayaran dalam bentuk Bitcoin Monero yang sulit dilacak. Jika tidak dibayar, data akan dijual dan disebarluaskan.
Selanjutnya ada dampak besar ke BSI dan nasabah. Yang pertama, ada layanan perbankan lumpuh selama beberapa hari menyebabkan nasabah tidak bisa bertransaksi. Kerugian finansial yang besar, reputasi bank yang rusak karena kepercayaan nasabah menurun, kerugian finansial yang besar untuk pemulihan sistem dan investigasi, dan turunnya kepercayaan nasabah. Selanjutnya, titik lemah yang dimanfaatkan oleh hacker. Yang pertama, kurangnya update keamanan dan patching sistem. Bisa jadi server atau aplikasi bank belum diperbaharui, sehingga hacker mengeksploitasi celah keamanan. Lockbit sering memanfaatkan kerentanan dalam software atau sistem operasi lama. Dan selanjutnya ada kurangnya keamanan akses atau RDP terbuka, password lemah, dan tanpa MFA. Selanjutnya juga ada kurangnya deteksi dini tanpa SIEM atau monitoring real time. Dan juga ada backup data tidak aman atau tersambung ke dalam jaringan. Dan terakhir, titik lemah yang dimanfaatkan oleh hacker itu bisa jadi kurang siapnya respon terhadap insiden. Selanjutnya, kita akan membahas kepada dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan ada pertama dampak terhadap operasional bisnis. Yang pertama ada gangguan layanan perbankan, kerugian finansial bagi bank, ancaman penyebaran data sensitif, terganggunya kepercayaan regulator dan mitra bisnis. Kemudian juga ada dampak terhadap kepercayaan nasabah. Kemarahan dan kemarahan dan ketidakpuasan nasabah, kekhawatiran tentang keamanan data, serta turunnya reputasi dan kepercayaan publik. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan mitigasi yang akan dibacakan oleh Anissa Ramadhani. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Strategi pencegahan dan mitigasi. Rekomendasi tindakan preventif untuk menghindari serangan serupa. Yang pertama, peningkatan keamanan sistem dan infrastruktur. Dapat memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan pembaruan dan pemelihara sistem secara berkala. Yang kedua, perlindungan data nasabah dan transparansi informasi. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, enkripsi data sensitif, dan meningkatkan transparansi terhadap nasabah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran keamanan cyber di internal perusahaan. Pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi karyawan, serta penguatan kebijakan keamanan akses. Yang keempat, penguatan strategi pemulihan dan mitigasi. Implementasi rencana pemulihan bencana dan menyediakan kompensasi bagi nasabah yang terdampak. Yang kelima, kolaborasi dengan otoritas dan ahli keamanan cyber. Bermitra dengan lembaga keamanan cyber dan mengikuti standar internasional dan keamanan data dalam keamanan data. Selanjutnya, penguatan sistem informasi yang akuntansi dengan metode keamanan cyber. Untuk mencegah serangan cyber seperti ransomware, SIA harus memperkuat dengan beberapa metode keamanan utama. Yang pertama, enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Menerapkan enkripsi end-to-end, tokenisasi data, dan keamanan dalam akses database. Yang kedua, backup rutin untuk mencegah kehilangan data dengan strategi backup berlapis, seperti contohnya backup harian dan backup mingguan atau bulanan. Selanjutnya, metode backup yang aman. Contohnya backup air gap dan backup diferensial dan incremental. Dan pengujian pemulihan data secara berkala. Yang ketiga, sistem deteksi intrusi dan pencegahan serangan. Yang pertama, intrusion detection system.
dengan memantau aktivitas dalam sistem akuntansi untuk mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan seperti akses tidak sah ke laporan keuangan. Yang kedua, intrusion preventive system. Dengan mengidentifikasi dan secara otomatis memblokir aktivitas berbahaya sebelum merusak sistem akuntansi. Yang terakhir, penerapan sistem logging dan audit. Semua aktivitas dalam sistem akuntansi harus direkam dalam log untuk mempermudah investigasi jika terjadi insiden cyber. Selanjutnya, simulasi skenario respon insiden serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia. Dengan langkah-langkah berikut, dapat dilakukan untuk memulihkan layanan dan menjaga kepercayaan stakeholder. Yang pertama, deteksi dan identifikasi insiden. Yang kedua, isolasi dan mitigasi, pemulihan data, komunikasi krisis kepada stakeholder, dan yang terakhir, evaluasi dan peningkatan keamanan. Dengan analisis forensik, pembaruan kebijakan keamanan, dan penguatan infrastruktur IT. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu implementasi teknologi keamanan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, teknologi atau framework untuk mencegah serangan serupa, yaitu satu, firewall and IDS atau IPS. Yang kedua, Zero Trust Security Model atau Zero Trust Architecture. Bank dapat menerapkan Zero Trust Network Access. Bank dapat menerapkan Zero Trust Network Access untuk membatasi akses ke sistem sensitif hanya bagi pengguna yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, Endpoint Detection and Response atau EDR dan Extended Detection and Response atau XDR. EDR yaitu memungkinkan pemantauan dan analisis real-time pada endpoint untuk mendeteksi serta merespons ancaman ransomware. XDR yaitu mengintegrasikan data dari endpoint, jaringan, cloud, dan aplikasi untuk analisis yang lebih luas dan mendalam terhadap serangan cyber. Yang keempat yaitu Security Information and Event Management atau SIEM. SIEM seperti Splunk, IBM Radar, atau ArcSight dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendeteksi anomali dalam log aktivitas di seluruh sistem perbankan. Dengan SIEM ini, serangan ransomware dapat dideteksi sejak awal dengan memantau pola akses yang mencegahkan. Yang kelima, Data Loss Prevention atau DLP. DLP dapat mencegah kebocoran data dengan mendeteksi dan membatasi transfer dan data sensitif keluar dari jaringan bank. DLP bisa mengontrol akses dan pergerakan data sensitif sehingga mengurangi risiko pencurian data oleh ransomware. Yang keenam, air-gapped dan immutable backups. Backup air-gap ini menyimpan salinan data di sistem yang benar-benar terisolasi dari jaringan utama, mencegah ransomware mengenkripsi backup tersebut. Kalau immutable backup ini memastikan data backup tidak bisa diubah atau dihapus oleh ransomware. Selanjutnya, tools untuk mendeteksi dan mencegah ransomware atau kebocoran data. 1. Tools untuk mendeteksi dan mencegah ransomware. Ada CrowdStrike Falcon, yaitu berbasis AI untuk mendeteksi serangan ransomware di tahap awal. Kedua, Sophos Intercept X memiliki fitur CryptoGuard untuk mendeteksi dan menghentikan eksekusi data yang mencegahkan. Yang ketiga, SentinelOne. Yang keempat itu Bitdefender Gravity Zone. Selanjutnya, tools untuk mencegah kebocoran data. Yang pertama ada Symantec Data Loss Prevention, yaitu memonitor dan mengontrol pergerakan data sensitif dalam sistem perbankan. Yang kedua, Forcepoint DLP dengan mendeteksi dan mencegah kebocoran data melalui email, cloud, atau perangkat penyimpan eksternal. Yang terakhir, McAfee Total Protection for DLP, yaitu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kebocoran data dari berbagai sektor serangan. Terakhir yaitu tools untuk SIEM dan Trade Intelligence. Yang pertama, Splunk Enterprise Security, dengan mengumpulkan dan menganalisis data log dari berbagai sumber untuk mendeteksi anomali. Kedua, IBM Radar, yaitu menyediakan analisis keamanan real-time dan respon insiden otomatis. Yang ketiga, Darktrace, yaitu AI-driven tool yang mendeteksi ancaman berbasis pola perilaku dalam jaringan. Yang keempat, Recovery
yaitu Vim Backup dan Application, dengan menyediakan resolusi backup immutable untuk melindungi dari ransomware. Selanjutnya rubrik, yaitu backup berbasis cloud yang tidak bisa dimodifikasi oleh malware. Dan yang terakhir yaitu akronim Cyber Protect, yaitu menggabungkan backup dengan perlindungan ransomware berbasis AI. Oke, baik kesimpulannya yaitu serangan Lockbit 3.0 terhadap BSI pada Mei 2023 ini menunjukkan celah keamanan cyber yang berdampak pada gangguan layanan, kebocoran data, dan kerugian reputasi. Untuk mencegah kejadian serupa, bank perlu meningkatkan keamanan sistem, menerapkan autentikasi multifaktor, melatih karyawan, serta memiliki backup dan strategi pemulihan data. Insiden ini menjadi peringatan bagi industri keuangan untuk lebih waspada, berinvestasi dalam keamanan cyber, dan memperkuat regulasi guna melindungi data serta kepercayaan nasabah. Sekian itu saja materi diskusi dari kelompok kami mengenai serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.